Oke, halo guys, Hakim di sini. Ya, kemarin beberapa hari yang lalu ya, gua itu dapet komen ini. Bang, gimana komparasi MG naratif sama MG Zeta? Nah, ini ya ini sebenarnya menarik ya karena dua-duanya emang bagus ya. Apalagi yang naratif emang wah banget. Zeta juga menurut gua dari Katoki ini ngambil dari perspektif yang kontroversial ya karena ya dia ngedesainnya beda sama yang sebelumnya. Jadi kali ini gue akan coba kasih beberapa komparasi lah ya biar lu pada bisa at least inilah nimbang lah mending gue ngambil MG naratif atau MG Zeta karena kebetulan ya gue punya kit ya. Mungkin ada beberapa komen juga ya yang nanya lah ke gue itu komparasi MG Zeta sama MG Verka lainnya ya. Tapi gue gak terlalu berani gak terlalu berani ngejawab hal itu ya karena pertama gue lebih suka gue ngasih saran itu yang udah hands on di gue. Jadi gue bisa ngasih saran itu lebih ini ya lebih 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 nancep lah istilahnya ya. Jadi kalau misalkan yang belum ada itu gue kayak ibaratnya tuh kalau neliti itu lu mungkin komparasinya bisa dibilangnya itu lu masukin link di jurnal internasional. Ya mungkin kalau yang nggak tahu itu jurnal-jurnal itu ya itu harus kredibel ya source-nya itu. Nggak boleh dari yang cuman desas-desus itu dia nggak boleh. Jadi dia harus ada bukti asli dan harus bisa diakses semua orang. Nah, jurnal itu link yang ada di referensi itu lu harus bisa orang lain tuh harus bisa akses dan harus terbukti lah istilahnya ya. Jangan cuman kayak kalau di ya itu dia kadang ngasih ngasih saran itu tapi nggak ada source yang kredibel lah, nggak ada bukti yang bisa dipegang gitu. Jadi ya karena gue backgroundnya researcher, jadi ke bawah gitu ya ke review gini ya karena ya gue nggak ada kalau nggak ada pegangan tuh gue rasanya kayak kayak ada tanggung jawab sesuatu gitu kan jadi gue nggak berani lah. Nah tapi karena ada yang nanya sama MG naratif ya gue masih berani karena ada barangnya dan gue udah pernah nge-build. Oke, itu cukup background gue kenapa ada alasan lah kenapa gue nggak terlalu gue masih ngejawab secara ambigu lah di komen itu waktu itu sempat ada yang nanya. Nah, kali ini gue akan ngebahas dari 3 aspek. Yang pertama dari visualnya, ya visualnya itu sesuai gak sih sama yang ada di anime atau ada yang diharapkan ya istilahnya kalau sebagai builder gitu kan berharapnya kita bisa ngelihat apa yang ada di anime itu di tangan kita gitu kan. Nah, yang kedua dari build-nya ya, dari build experience-nya. Nah, build experience-nya ini gimana? Ada yang mungkin perlu diperhatikan atau enggak? Atau at least fun lah build-nya ya. Dan yang terakhir, gimmick. Nah, ini gimmicknya itu ada banyak atau enggak? Soalnya ya Verka itu cukup unik ya ininya gimmicknya ya. Tapi emang lebih banyak kan dia stiker sih. Oke, gue lupa yang terakhirnya harus yang 4 ya. Harga. Nah, karena harga juga menentukan banget lah ya. Kenapa kita ngebeli kit-kit ini? Oke, sekarang kita lanjut ke segmen yang pertama. Oke, segmen pertama secara visual. Ya, gue udah kasih komparasi side to side di sini dan gue akan ini ya side to side turntable juga secara akuras stick to anime banget. Ya, jadi dua-duanya ini emang base-nya dari anime ya. Yang naratif karena emang dari movie-nya dan ya mungkin ini karena gap antara animation-nya ya. Jadi naratif itu kelihatan emang lebih lebih tajam lah istilahnya ya secara overall visualnya. Dan untuk Zeta ya mungkin mungkin ada yang suka ada yang enggak ya. Tapi gua tuh awal-awalnya nggak suka sama dadanya. Rata banget nggak kayak literally rata banget ya nggak kayak Zeta 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 yang ada di ini ya di rework sama Katoki ya
yang apa dadanya tuh emang lebih bungsung ke depan. Nah ini tuh diratain mirip banget sama kayak animasinya. Jadi kalau ada yang agak-agak mikir, ah ini kok gak mirip sih, apa kok ini aneh sih, kayak dadanya kok rata banget sih gitu, kayak kok gak kayak di visual si ini apa Metal Robot atau illustrationnya siapa-siapa gitu, apalagi ilustrasi Yakatoki ya itu ya. Kalau yang berharap kayak gitu jangan, karena di manualnya pun juga di state ya kalau dia ini ngambil dari animenya langsung. Jadi kalau bisa dilihat tuh di episode berapa gitu, ada shot dari bawah dan kelihatan gepeng dadanya. Nah, ya itu dia ngambil dari situ. Ini pro and con ya. Ini tergantung selera orang ya, balik lagi ya ke kalau Zeta ini ya. Itu balik ke selera orang. Kalau orangnya suka sama apa stick to anime banget, dia bakal suka ini. Tapi kalau enggak, dia bakal let's just say a bit love and hate lah. Tapi gue suka bagian kakinya sih. Emang gagah sih kakinya sih. Dua-duanya juga, menurut gue dua-duanya bagus sih ya. Tapi ya itu yang paling utama ya. Bagian dada ya, dia emang agak kelihatan, well, just say unique. Sisanya seperti kayak panel line semacamnya, ya mungkin lebih banyak ada di naratif ya. Karena kalau Zeta ini dia ya seperti yang gue bilang tadi, back to animation again, dia nggak hampir hampir sedikit banget panel line-nya ya. Tapi ya as you can see, karena itu gue jadi masang decalnya hampir semua. Well, I think most of it. Ya, walaupun gitu, naratif tanpa decal dengan panel line sedikit aja udah cukup keren. Oke, sekarang kita lanjut ke segmen selanjutnya, build experience. Oke, untuk build experience ini kalau menurut gue ya bisa dibilang cukup menarik lah ya, apalagi versi Katoki ini emang dia udah terkenal lah ya apa over engineer kit mostly. Jadi dia emang ya let's just say masih mengikuti zaman tapi agak naik dikit lah. Nah, untuk build-nya dua-duanya fun. Apalagi nih Zeta nih beda ya dari yang lain ya karena ini transformable dan ya jangan mikir kayak RG ya. Ini beda, ini beda banget, ini di rework banget bagian transformable-nya itu dia di rework banget dan udah bagus banget lah build experience-nya tuh udah seru banget gue ini nge-build-nya ini dari bodinya gitu, kaki terutama bagian kaki ya, dia itu lebih mendetail ke bagian kaki. Jadi di kaki itu dia ada part yang cuman nongol kuning di kaki sini, itu dia ada satu part sendiri gitu ke belakang gitu sampai sini, dan dia ya itu yang menurutku agak-agak over engineered ya di sini itu ya. Jadi kenapa nggak pakai pin-pin kecil gitu kan, biasanya kan kalau kita itu pakai pin-pin kecil, tapi ini enggak, ini dibuat satu plug gitu aja. Terus selanjutnya itu dia ada ini ya metallic parts gitu ya, di beberapa tempat bisa dilihat di backpacknya, di ininya bagian runcing dada, gua lupa apa itu namanya. Dan ya I think udah cukup bagus lah ya ini untuk build experience ya. Itu juga ditranslate ke bagian naratif. Nah, naratif ini build-nya juga seru. Tapi nah, yang bedanya itu ya ini tipikal biasa nge-build-nya ada armor semacamnya. Nah, yang ini tuh dia nge-build-nya kayak kita ngebuat tulang tok. Jadi ya dia ngerasa kayak masih mentah gitu lah ya istilahnya ya. Kalau ini kan emang kelihatannya kayak udah lengkap gitu kan. Nah, ini masih ya dibilang mentah iya, dibilang selesai juga iya gitu. Jadi menurut gue ini cukup ini ya komparasinya jadi kayak agak bingung gue nih. Tapi menurut gue dua-duanya build quality, build experience-nya ini ya enak gitu lah, seru lah. Nah, sekarang untuk gimmick ini gue akan ngebahas juga apa kelemahannya juga ya dari kit-kit ini ya. Kelebihannya dulu deh. Gimmicknya ini seperti Katoki biasa, dia wide range banget lah. Zeta ini dia bisa ikutin apa yang ada di anime hampir, gue bilang hampir. Dan yang di naratif juga ya sama. Dia gimmicknya banyak, dari yang nggak ada armor Psycho Frame itu yang ada di Apex ya.
sampai ke CPEX. Itu dia ada armor swap ini yang jadi salah satu kelemahan dari naratif ini ya, itu dia ya banyak part yang ketinggal lah di kotak gitu ya. Jadi harus hati-hati juga ya apa kalau pas transporting gitu ya. Apalagi dia ada partnya yang emang notorious apa sangat terkenal lah dengan sering kehilangan terutama bagian sensor dada atasnya unicorn itu dia kalau mau part swap itu harus ekstra hati-hati karena dia itu gampang hilang ya karena kecil banget. Itu kecil banget ya. Jadi kalau masuk black hole tuh ya udah wassalam antara beli kit baru atau ya inilah junk biasanya banyak sih apalagi kalau yang kecil apa yang sensor unicorn itu dia kayaknya masih satu kesatuan lah ya sama unicorn biasa ya. Jadi masih bisa diganti. Dan ya sisanya itu emang preference balik lagi. Tapi menurut gua masih oke lah ya, apa masih ada selain konse itu ya. B-Pack-nya sold separately. Jadi ya itu ya kayaknya udah rilis ya di Jepang itu. Jadi dia itu ada versi B-Pack-nya dan kalau yang gua denger itu ada dua versi ya. Satu versi yang full sama MS-nya, satu lagi versi add-on parts. Jadi kayak cuman part biasa, part tambahan lah. Nah, di Zeta ini udah full package. Jadi ya mungkin gimmicknya beda juga ya sama naratif ini yang kalau ini kan lebih ke armor swap, ini lebih ke transformable. Nah, transformnya ini pun juga mungkin bisa dibilang close to animation juga. Jadi apa tekuk-tekukannya itu bisa lah ya nggak harus dicopot ya, cuman emang lebih enakan dicopot sih ya. Dan transformnya ini juga cukup mudah. Ya, gue sambil agak ragu-ragu sih soalnya karena ya agak-agak susah juga kadang. Tapi menurut gue ini MS Transform yang paling refined lah di antara MS-MS lain. Ini nggak terlalu rempong dan ya nggak kayak si RG ini masih solid ya. Walaupun gue udah beberapa kali transform ini karena untuk transporting Gunpla dari tempat ngampus gua dulu ke sini tuh lumayan jauh dan gua harus pakai bus ya buat pergi-perginya itu. Jadi gua ubah ke Wave Rider karena ya gua males ini sih gua males antenanya copot gitu atau patah gitu ya. Jadi udahlah jadi Wave Rider aja lumayan kelindung kan semua badannya kan. Semua badannya kelindung cuman ya paling baret-baret dikit tapi ya udah gua top coat jadi. Nah, oke, anyway, transformnya cukup mudah, nggak terlalu rempong, cuman harus hati-hati di bagian selangkangan. Ya mungkin ini mungkin human error lah ya. Gua matahin bagian selangkangan itu bagian apa jointnya ya, joint antara kaki sama gua nggak sengaja matahin. Nah, itu gua patahin secara tidak sengaja ya. Mohon maaf ini preference orang beda-beda karena tiap orang juga beda juga cara mainnya. Ya jadi kayaknya menurut gua hati-hati di bagian itu aja. Kalau mau ya mungkin dikikir dikit aja biar gak terlalu seret. Tapi menurut gue seret juga bagus karena pas lagi di Wave Rider itu kakinya itu dia ini semua. Ya itu mungkin yang harus diperhatiin. Ya tapi untuk gimmicknya dua-duanya cukup oke lah ya untuk untuk yang ada sekarang gitulah ya. Jadi well cukup worth it lah. Ya, cukup menarik lah buat dimainin lah. Oke, dan yang terakhir harga. Oke, untuk harga gue itu waktu beli MG Zeta itu masih ada di sekitar 1 jutaan ya. Gua kasih harganya di bawah ya segitu. Dan untuk MG Naratif gue waktu beli itu karena gue lagi trip ke Jepang ya. Jadi gue dapat harga 7.700 yen seinget gue. Ya, sekitar 8.000 yen lah atau ya kalau di Indoin ya 8.810 lah. Nah, tapi kalau di Indo biar adil, kalau di Indonesia dia 1.100.000. Ya, dia naik berapa persen? Naik 300-400-an lah. Oke, jadi gimana komparasi yang gue kasih sekarang ini? Menurut lu pada bermanfaat atau nggak pas lagi mau milih nih antara dua kit ini? Karena menurut gue dua-duanya ini cukup bagus lah buat di build dan jadiin koleksi ya. Di satu sisi memang ada feel old school-nya di
MG Zeta, dan ada gimmick-gimmick yang emang agak menyebalkan ya di naratif ya. Jadi ada berdua ini cukup seimbang lah ya buat gua ya, buat kalau gua misalkan disuruh milih ya antara dua kit ini. Tapi gua akan ngarah ke MG naratif. Karena menurut gua walaupun dia itu partnya banyak, apalagi apart armornya dan kecil-kecil, tapi dia masih cukup oke lah ya buat dimainin ya, apalagi dengan hampir gak ada armornya, kelihatan lebih fleksibel ya. Nah, kalau Zeta ini gue suka juga sebenarnya, cuman kalau untuk playable emang agak-agak rumit ya. Tapi gue suka juga bagian Wave Rider-nya, karena emang dia tuh sangat berhasil lah ngambil ya gimmick Wave Rider-nya yang menarik lah, karena emang Katoki berhasil lah ya, menurut gue berhasil menangkap lah apa Wave Rider-nya itu seperti apa gitu di anime gitu kan. Jadi proporsinya juga cukup pas lah buat ininya, walaupun ya emang sayapnya lebih kecil daripada yang lain, daripada game versi-versi Zeta lainnya ya. Ya anyway, sekian itu dari komparasi gua. Selamat malam dan wassalam. And happy building guys.